Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalif Tiwendra, Prodi Manajemen kelas J. Di sini saya akan menjelaskan materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata serta penggunaan tanda baca. Selain itu, ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan beraplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Baiklah, saya akan memberitahu fungsi ejaan. Fungsi ejaan ada 4, yaitu 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa agar bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan istilah agar menjadi lebih baku. Yang ketiga, sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia agar tidak hilangkan makna tulisan aslinya. Yang keempat, agar membantu memahami pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Pemakaian huruf kapital dalam ejaan. Ada beberapa poin. Poin A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Poin B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukannya. Poin C, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dan poin D, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya, poin E, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat atau sapaan, misalnya SH Sarjana Hukum, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS Sarjana Sastra. Poin F, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyamaan atau pengacuan. Penulisan kata. 1. Partikel. Terbagi beberapa poin. Poin A, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Contoh yang ketiga, apakah guna bersedih hati? Poin B, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, contoh 1, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution sama dengan Abdul Haris Nasution. Contoh kedua, M.Si. sama dengan Magister Sains. Poin B, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin A, akronim nama diri yang terdiri atas
Huruf awal setiap kata tulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya LAN, Lembaga Administrasi Negara. Poin B, akronim nama diri yang merupakan gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Poin C, akronim bukan nama diri yang merupakan gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Intek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya contoh 1, rumah itu telah kujual. Contoh kedua, majalah ini boleh kubaca. Contoh yang ketiga, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Tanda baca ada beberapa poin. Poin A, tanda pisah. Contoh 1, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan atau kalimat yang memberi penyelesaian di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu tersendiri. Contoh 2, tanda pisah dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Misalnya Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. B, tanda tanya. Tanda tanya diletakkan di akhir kalimat. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menanyakan bagi kalimat yang disaksikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun. Poin C, seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang merupakan seruan atau perintah yang menggambarkan sesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken.